Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan sebetulnya untung mana sih usaha ternak pembibitan dan pembesaran bagi entok. Saya mengamati di sejumlah grup Facebook peternak entok di sejumlah daerah, ada kecenderungan para peternak di sana itu sebagian besar ingin menjadi produsen anakan entok. Setiap hari saya amati yang diupload sebagian besar itu ya anakan entok usia 1 minggu. Jadi minat masyarakat untuk menjadi produsen anakan entok itu ternyata sangat besar. Sementara yang saya amati di media sosial, ternyata peternak yang memilih di jalur pembesaran anakan entok itu masih sedikit. Hal ini tentu tidak sebanding dengan jumlah peternak breeding yang memproduksi anakan entok. Akibatnya, postingan anakan entok di media sosial itu sepi peminat. Ya maklum ya, siapa sih yang akan beli anakan entok setiap hari? Kemudian peternak breeding itu pun mengeluh, wah sekarang susah jual anakan entok dan lain-lain. Nah, sebenarnya untung mana sih antara ternak entok sektor pembibitan dengan ternak entok sektor pembesaran? Kali ini saya akan mengupas di video ini. Sebelumnya saya akan mengatakan bahwa sektor ternak baik pembibitan maupun pembesaran itu sama-sama menguntungkan dan juga sama-sama ada risiko yang harus dihadapi para peternak. Kita akan kupas di sini. Pertama, ternak pembibitan. Dari sisi modal, ternak pembibitan itu modalnya cukup besar untuk membeli calon indukan. Misalnya teman-teman membeli 20 ekor indukan seharga 80.000 per ekor, maka butuh modal sekitar Rp1.600.000. Kemudian siklus bertelur indukan itu adalah sekitar 2 bulan lebih ya, dengan sistem pengeraman alami oleh indukan. Jadi dalam setahun seekor indukan bisa bertelur sebanyak 5-6 kali masa bertelur dengan rata-rata bertelur sebanyak 13 butir per indukan. Di rata-rata dalam setahun satu ekor indukan bisa menghasilkan anakan entok itu sekitar 60 ekor. Anakan entok itu kemudian dijual seharga 12.000 per ekor. Maka dapat uang sebanyak Rp720.000 per tahun per ekor per indukan. Kalau kita punya 20 indukan maka tinggal dikalikan saja, keuntungannya menjadi Rp14.400.000 per tahun. Kemudian modal pakan untuk per ekor per hari misalnya sekitar Rp400. Ini catatannya menggunakan pakan alternatif ya, dimana sebagian besar pakannya itu tidak membeli. Maka dalam setahun per ekor indukan memakan biaya sebanyak Rp144.000. Jadi untuk 20 indukan membutuhkan biaya pakan sebanyak Rp2.880.000 per tahun. Maka keuntungannya ternak pembibitan dalam setahun sebanyak Rp14.400.000 dikurangi Rp2.880.000 sama dengan Rp11.500.000 per tahun. Jadi keuntungan per bulan hanya sekitar Rp900.000. Tapi ini hanya hitung-hitungan di atas kertas. Kenyataannya bisa berkurang, bisa kurang, bisa lebih tergantung rezeki kita masing-masing. Kemudian sedangkan untuk ternak pembesaran dengan modal sama ya Rp1.600.000 akan mendapatkan bibit anakan entok itu sebanyak 133 ekor. Itu kalau harga bibit itu sekitar Rp12.000 per ekor. Keuntungan rata-rata per ekor taruhlah Rp20.000, maka keuntungannya sekitar Rp1.330.000 selama 3 bulan. Kalau setahun maka tinggal dikalikan 4 sama dengan 10,6 juta. Jadi keuntungan rata-rata per bulan sekitar Rp800.000. Tapi ini hanya hitung-hitungan di atas kertas, bisa lebih bisa kurang. Harga entok usia 3 bulan di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang Rp50.000 per ekor, ada yang Rp60.000 per ekor, bahkan ada yang kurang dari itu. Intinya keuntungan usaha pembibitan dengan pembesaran itu hampir sama ya. Cuman yang membedakan adalah risikonya. Nah, usaha pembibitan risikonya itu juga banyak teman-teman. Meskipun dari sisi penjualan ya, kita tidak ada risiko karena habis menetas kemudian dijual. Tapi kendala yang bisa dihadapi oleh para peternak pembibitan adalah produksi telur. Jadi ada juga yang indukan entok itu tidak mau bertelur berbulan-bulan. Misalkan siklusnya kan 2 bulan bertelur ya.
itu kemudian akan bertelur lagi, itu lama teman-teman. Jadi ada yang sebulan kemudian bertelur lagi, ada yang 1 bulan lebih, macam-macam tergantung perawatannya. Nah, maka ketika teman-teman memelihara entok itu, indukan entok itu tidak mau bertelur dalam waktu yang singkat, maka yang modal yang dikeluarkan akan semakin banyak, modal pakan, sehingga ini membuat kerugian. Kemudian setelah itu fertilitas, kendala lagi adalah fertilitas telur. Jadi tidak semua telur entok itu ya fertil semua. Misalkan bertelur 15, itu ada kalanya yang fertil cuma 9, cuma 10. Nah, maka kemudian kan itu tidak menjadi kendala yang harus kita hadapi. Kemudian dari sisi penjualan anakan entok itu susah-susah gampang. Karena apa? Karena yang membutuhkan anakan entok itu tidak banyak berbeda dengan penjualan entok konsumsi. Itu kalau diupload itu langsung bisa diambil oleh para tengkulak, para pengepul, rumah makan dan lain-lain. Usaha pembesaran juga ada risikonya. Risikonya lebih besar, lebih tinggi karena waktu pemeliharaannya itu lebih lama. Risiko itu adalah kematian. Jika kita memelihara dalam waktu yang lama, maka kemungkinan kena penyakit atau mati itu akan semakin besar. Namun persoalannya, sebagian besar masyarakat itu mengasumsikan bahwa beternak entok pembibitan itu risikonya relatif kecil ya. Ini asumsi. Karena apa? Karena ketika telur sudah menetas langsung dijual, nggak ada risiko. Padahal sebetulnya risiko yang lain tadi sudah dijelaskan. Lama bertelur ya, indukannya itu lama bertelur, fertilitasnya rendah, itu risiko-risiko yang dihadapi peternak pembibitan. Yang itu terkadang tidak dihitung oleh para peternak itu sendiri. Jadi menganggap bahwa usaha ternak pembibitan itu risikonya relatif sedikit. Sebetulnya sama risikonya dengan risiko usaha ternak pembesaran. Nah, cuman pertanyaannya, kalau semua peternak ingin usaha pembibitan, lalu siapa yang akan melakukan usaha pembesaran? Yang ada adalah banyak anakan entok yang tidak laku dijual di pasaran. Karena semua peternak itu melakukan pembibitan, maka serapan anakan entok ini tidak maksimal. Karena itu pelaku usaha pembibitan juga harus siap melakukan usaha pembesaran kalau anakan entoknya itu tidak laku dijual. Dengan demikian, maka keuntungan yang akan didapat akan semakin besar. Dan inilah sejatinya konsep peternak mandiri, yakni bibit produksi sendiri kemudian dibesarkan sendiri. Maka keuntungan yang akan diperoleh juga jauh lebih besar. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.